Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning student. How are you today? Kembali lagi hari ini kita untuk bisa belajar bahasa Inggris untuk kelas 11. Materi kita hari ini melanjutkan materi kita pada minggu lalu. Kita akan melanjutkan latihan-latihan pada materi kita yang kemarin. Dan apa saja latihan yang akan saya berikan untuk kesempatan kali ini? Apa saja yang akan teks apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Silahkan tonton video ini, simak dengan baik-baik, dan di sana akan ada teks dan soal-soal yang akan kita bahas. Ya, baiklah langsung saja kita masuk pada slide yang pertama. Ini ada di activity 4, task 1. Read the text carefully and answer the question carefully. Ya, the title of the text is Tsunami. Tsunami is a Japanese word for a sea wave generated by an undersea eruption of a volcano, landslide, or earthquake. Saya yakin kalian sudah sering sekali mendengar tentang kejadian tsunami ya yang sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Dan ini kita memiliki teksnya. Ini teks tentang tsunami pada paragraf pertama sudah saya bacakan tadi sedikit untuk kalimat pertamanya. A tsunami is a Japanese word for a sea wave generated by an undersea eruption of a volcano. Jadi tsunami itu berasal dari bahasa Jepang ya. Jadi itu asal kata tsunami. Kalian bisa lanjutkan untuk membaca teks tersebut ya dengan lengkap, tapi saya akan skip dulu untuk kita bisa masuk ke bagian yang kedua dari teks ini. Di paragraf kedua ini dijelaskan, these waves are most powerful than the waves from the wind. Jadi di sini adalah dijelaskan the waves ya, jadi gelombangnya itu lebih kuat ya, powerful than the waves from the wind. Jadi itu lebih kuat daripada angin ya. Jadi di sini dijelaskan ya seberapa tinggi ya dan seberapa besar itu air yang bisa menjadi gelombang besar itu antara di kalimat terakhir kalian bisa lihat they grow into a large wall of water 30 to 50 meter high. Jadi bisa mencapai ketinggian 30 sampai dengan 50 meter ya. Itu sangat luar biasa sekali. Silakan kalian baca dengan teliti bagian dari paragraf ini dan akan saya skip untuk masuk ke paragraf selanjutnya. Historically, tsunami have caused much destruction and death ya. Jadi di sini masuk ke bagian paragraf ketiga ya. Jadi ternyata menyebabkan banyak kerusakan dan kematian ya, jelas sekali, just like what happened in Japan ya. Jadi seperti apa yang terjadi di Jepang ya. Nah, ini silahkan kalian pahami lagi teksnya. Ini sudah sangat jelas sekali dan mudah sekali untuk dipahami karena bahasanya ini masih bahasa yang bisa kalian mengerti untuk level kalian. Lanjut lagi. Nah, di sini kita punya 5 questions for the text tsunami. Number 1, what does the text tells about? Ya, jadi tentang apakah teks tersebut? The second, from what language is the word tsunami derived? Ya, sudah saya jelaskan pada bagian awal tadi. Where does tsunami usually happen? Nah, okay. The keyword is where. Okay, number 4. How high does the tsunami wave grow? Nah, ini juga sudah saya bahas tadi sedikit ya. Kemudian untuk nomor 5 atau number 5, why tsunami happens a lot in Japan ya. Why tsunami happens a lot in Japan. Jadi semua dari jawaban pertanyaan ini ada pada teks yang sudah saya bahas sekilas tadi. Silakan dijawab sesuai dengan sesuai dengan teks tersebut dan kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, itu 5 soal tadi yang berkaitan dengan teks tsunami dan berikut adalah soal-soal yang kita masih kaitkan dengan materi kita yang kemarin, cause and effect conjunction. Jadi tugas kalian di sini adalah combine the sentences using the provided cause and effect conjunction. Combine. Jadi di sini ada 2 kata untuk setiap nomor. 2 kalimat untuk setiap nomor. Contoh nomor 1, there was a cancellation for the tour. Itu kalimat pertama. Dan kalimat kedua itu Mr. John was disappointed and just stay at home. Kalimat kedua. Sementara
conjunction atau kata sambung di situ sudah ada yang dalam in the bracket atau dalam kurung therefore ya. Jadi silahkan kalian sambungkan dua kalimat tersebut menggunakan conjunction therefore. Oke, untuk kalimat kedua, nomor 2 maksud saya soal nomor 2. The teachers give some assignment for the student. Ya, the first sentence itu kalimat pertama. Dan kalimat keduanya, the students get deeper understanding about the material. Kalimat keduanya adalah the student get deeper understanding about the material. Dan conjunctionnya atau kata sambungnya yang kita dapatkan di sini adalah because ya. Silahkan kalian gabungkan dua kalimat tersebut. Masuk ke nomor 3. Kiara can play various music instrument. Dan kalimat kedua, Kiara loves music. The conjunction is because of. Number 4, Paul found a kitten on the street. Paul adopted a kitten. The conjunction is for the reason. Ya, untuk nomor 5, Mr. Louis always wakes up early. Mr. Louis never comes late to his office. The conjunction is so that ya. Di sini 5 soal ini yang berkaitan dengan cause and effect conjunction. Silahkan kalian gabungkan dua kalimat tersebut ya, two sentences ya become one sentences with conjunction. Jadi satu kalimat lengkap dengan conjunction yang termasuk di dalamnya. Ya, saya rasa cukup untuk penugasan kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.